Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Senang saya bisa ketemu teman-teman sahabat online dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, bentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan ya. Dan biasanya kalau misalkan Ramadan mau berakhir itu kita membayar zakat sampai batas waktu sebelum sholat Id. Pasti teman-teman mau tahu berapa sih kita membayar zakat di Eropa, khususnya di Belanda. Terus gimana sih trik aku untuk bisa bersodakoh tiap hari? Sedangkan di sini itu nggak ada orang yang minta-minta gitu atau nggak ada orang yang ngamen gitu ya. Aku akan menceritakan di sini, so jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di channel aku. Nah, teman-teman pasti mau tahu berapa sih kita bayar zakat di Belanda gitu, di Eropa khususnya di Belanda gitu ya. Karena kan kehidupan kita di sini sama di Indonesia beda gitu ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah itu eh, tergantung daerah ya. Perkiraan itu antara 25 sampai 50 ribu gitu ya. Tergantung di mana berasal kalau nggak salah. Tapi kalau di sini itu kita Bapak berzakat fitrah itu 10 euro per orang. Per orang itu kalau misalnya kita di kursnya ini sekarang itu 17 ribu, kira-kira 170 ribu rupiah untuk satu orang berzakat di sini. Dan biasanya itu di sini itu kita itu berzakat biasanya ke masjid-masjid ada atau enggak badan zakat lainnya ada ya. Dan aku itu biasanya kalau misalkan berzakat itu dibagi dua, kadang di sini sebagian terus aku transfer ke mama aku ya, biar mama aku yang ngebagiin di sana gitu. Karena kan di daerah aku juga di Cianjur banyak yang istilahnya panti jompo, orang miskin gitu ya, kan lumayan gitu. Nah, tapi untuk kali ini itu aku kasih semuanya sama ibu aku. Jadi biarkan karena kan lagi corona juga ya banyak yang kemiskinan meningkat di Indonesia. Jadi aku kasih sama ibu aku aja. Nanti ibu aku yang ngebagiin sama siapa aja. Kan biasanya sih mamaku kasihnya itu tuh ke tetangga-tetangga yang emang miskin, terus guru ngaji dibagiin ke sana gitu ya. Terus masalah sodakoh ya, bukan ria gimana, mungkin ada teman-teman yang yang sama dulu juga aku bingung gitu gimana kita caranya bersodakoh gitu ya di Belanda. Tapi sodakoh itu boleh kita diam-diam dan boleh kita secara terang-terangan. Yang tidak boleh itu diam-diam nggak bersodakoh. Itu yang nggak boleh. Terus gimana sih siasat aku supaya aku bisa bersodakoh tiap hari, sementara kan di sini tuh nggak ada orang yang minta-minta atau nggak orang yang pengamen tuh nggak ada. Jadi sementara kan aku pengen bersodakoh tiap hari gitu ya. Aku pernah nonton juga di YouTube-nya almarhum Syekh Ali Jaber bahwa kita itu diusahakan untuk bersodakoh tiap hari dan lebih utama itu waktu subuh. Jadi kan kalau misalkan kita waktu subuh bersodakoh itu kayaknya susah banget ya, kita harus keluar apalagi di sini ya. Kita harus keluar nyari-nyari orang untuk bersodakoh susah banget ya, apa gitu mau kemana coba. Nah, ada siasatnya yaitu kita di rumah itu menyediakan celengan untuk celengan sodakoh gitu. Jadi setiap sholat habis sholat itu kita masukin uang ke sana gitu ya. Kalau misalkan taruhlah kita rata-rata ya kita masukin 1 euro gitu per hari aja. Itu sebulan itu kita udah menabung jariah untuk akhirat kita itu udah 30 euro. Kan lumayan ya 1 euro per hari 30, berarti dapatnya itu 30 euro ya. Kalau di kurs rupiah itu berarti 510 ribu, sekitar 510 ribu rupiah. Kan lumayan banget gitu ya. Manfaat sodako itu banyak banget. Salah satunya itu penolak bala, pembuka pintu rejeki, terus penyubur pahala dan menahan musibah. Itu salah satunya ya. Dan makanya sayang banget kalau kita harus meninggalkan sodako. Terus kemana sih aku menyalurkan sodako aku ini gitu ya. Nah, kadang suka banyak yang DM aku di Facebook gitu ya, Kak tolong bantu dong anak yatim, Kak ini banyak banget ya. Cuman aku bukannya aku suudon ya, cuman aku pengennya itu aku mengasih nyampe kepada orang yang berhak gitu ya.
Terus aku utamain itu aku lebih suka untuk apa anak-anak yatim gitu, karena kan yang hafiz Quran gitu, karena mereka gitu kan penerus bangsa kita gitu, penerus generasi kita gitu, biar mereka itu nggak berkekurangan gitu ya. Di Facebook aku kenal sama Mbak Siti Darmalisa, atau kita kenal sama Mbak Lisa. Beliau ini adalah owner produsen mukena Ahsani. Dan aku suka baca postingannya beliau itu setiap produk yang jual satu mukena itu kalau nggak salah 10.000 sisihkan untuk anak yatim. Dan beliau itu nggak pernah apa ya, kalau misalkan kalau jualan itu, jadi kalau misalkan jujur gitu orangnya, jadi kalau misalkan ada ketarik yang benang sedikit aja, beliau nggak mau ngejual, pasti itu direjectkan dan itu di sell, walaupun ada titik apa noda, walaupun ketutup renda, tapi beliau itu jujur gitu, nggak mau ngejual, itu pasti direjectkan dan itu di sell gitu. Nah, aku pikir ini pasti orangnya jujur gitu ya, dan aku percaya Mbak Lisa bisa menyalurkan sodako aku ke yang berhak gitu ya. Nah, aku titipin sama beliau. Itulah teman-teman, mungkin teman-teman yang di Eropa apa tinggal-tinggal yang di daerah maju gitu ya, susah gitu untuk bersodako. Nah, aku siasatin gitu, kita membuat celengan di rumah untuk tempat bersodako. Jadi kita setiap sudah sholat subuh kita bisa bersodako celengan aja, karena nggak kerasa gitu, apalagi di negara-negara maju itu misalkan uang 1 euro itu udah kayak recehan gitu, kita bisa bisa sisa belanja kita bisa masukin ke sana gitu, jadi nggak kerasa, kita bisa bersodako tiap hari, alhamdulillah. Dan sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau mau share-share yang lainnya juga, misalkan mau saran juga, boleh boleh di komen. Insya Allah bentar lagi kita lebaran ya, insya Allah kita merayakannya. Semoga kita disehatkan, puasanya dilancarkan sampai ke hari H. Amin ya rabbal alamin. Dah, assalamualaikum.